sakit. Ini terjadi beberapa bulan lalu saat aku mengantar ayah ke rumah sakit. Ia mengeluhkan rasa sakit yang tajam di sisi kanan perut bagian bawahnya. Setelah beberapa tes, diketahui bahwa ayah mengalami gagal ginjal dan kondisinya bisa kronis jika sedikit terlambat. Dokter sangat marah karena ayah mengabaikan rasa sakitnya selama hampir setahun. 4 hari setelah operasi, keadaan ayah membaik. Namun karena kesalahan administrasi rumah sakit, ia harus dipindahkan ke bangsal umum. Kamar barunya sangat bau. Kuperhatikan memang seluruh koridor berbau seperti binatang mati. Dan dari salah satu pasien yang pulang, kami tahu bahwa bau itu berasal dari seorang penderita tumor yang muntah di lantai koridor pagi itu. Kami sempat protes ke pihak rumah sakit, tapi karena tidak ada ruangan lain dengan tempat tidur kosong, akhirnya kami tinggal di kamar baru itu. Di sanalah aku bertemu si gadis tumor. Mungkin kalian bertanya, apa sih yang membuat cerita ini istimewa? Yang pasti, cerita ini bukan tentang perjalanan medis ayah, tapi tentang sesuatu yang lebih sulit kuungkapkan dengan kata-kata dan akan selalu terngiang di pikiranku. Namanya Kinan, seorang gadis berumur 14 tahun. Ayahnya meninggal saat ia masih TK, dan kakaknya menikah dengan seorang mantan narapidana. Kini ia hanya berdua dengan ibunya yang bekerja sebagai cleaning service. Selama ini kupikir hal seperti itu hanya terjadi di film. Tapi sekarang aku tahu, bahkan film pun terinspirasi oleh kehidupan nyata orang-orang seperti Kinan. Kinan memiliki tumor seberat 8 kg di perutnya. Kondisinya sangat menyedihkan. Beratnya tidak lebih dari 35 kg. Dan untuk berdiri saja, dia tidak kuat. Dia benar-benar hanya kulit dan tulang. Nyatanya, dia kelewat kurus sampai dokter khawatir dia tidak akan selamat setelah operasi yang bahkan belum terjamin keberhasilannya. Ayah sempat berbincang dengan ibu Kinan, dan saat itu untuk pertama kalinya aku dengar suaranya, yang terdengar bahkan lebih lemah dari kondisi putrinya sendiri. Ibunya menceritakan sebelum ke kota, Kinan sempat menjalani operasi tumor. Operasi itu memakan waktu 12 jam dan merupakan hasil sumbangan dari warga desa yang kasihan pada Kinan. Tapi sayang, dokter hanya bisa mengangkat 4 kg saja. Jenis tumor Kinan pada akhirnya akan tumbuh kembali, dan kali ini ukurannya 2 kali lipat lebih besar dan semakin berbahaya. Hari ini aku kembali menjenguk ayah, dan tak sengaja aku melihat Kinan yang terbaring lemah ditemani ibunya. Ekspresi ibunya sangat tunduk dan lemah. Lemah bukan karena fisik, tapi karena kelelahan emosional. Dari penampilan pakaiannya, dia tampak kekurangan. Aku tidak pernah melihatnya tersenyum sekalipun. Mungkin dia sudah tidak mampu tersenyum. Di hati kecilnya, dia tahu Kinan tidak akan berhasil selamat. Tetapi ia berusaha keras untuk terus mempertahankan hidup putrinya. Setidaknya untuk beberapa hari, atau beberapa bulan, atau jika memungkinkan, selamanya. Kinan memiliki pipa panjang yang dimasukkan melalui lubang bawah dan saluran kemihnya, karena pembuangan normal sudah tidak memungkinkan untuk kondisinya. Dia terlalu lemah bergerak. Ibunya memberitahu bahwa tumornya sudah menyebar ke seluruh perutnya, sehingga tidak ada tempat untuk makanan ataupun air. Apapun yang masuk akan keluar. Dia bahkan tidak bisa menampung setetes air dalam dirinya. Bau busuk di bansalnya berasal dari cairan yang dikeluarkan tubuhnya melalui pipa. Semua isi perutnya sudah terinfeksi dan perlahan membusuk dalam dirinya. Pada hari ayah keluar dari rumah sakit, beberapa dokter spesialis datang untuk memeriksa Kinan dan berbicara tentang mengambil resiko mengoperasi Kinan untuk kedua kalinya. Mereka memperingati ibu Kinan tentang tingkat keberhasilan yang sangat rendah, namun sang ibu memutuskan untuk mencobanya. Dia tahu dia tidak punya kekuatan dan uang untuk merawat gadis kecil itu. Operasi itu kesempatan untuk menyelamatkan atau membebaskan putrinya dari kehidupan neraka yang dialaminya selama bertahun-tahun. Saat itulah terakhir kalinya aku melihat Kinan. Aku menulis kisah ini pada hari terakhir aku melihat Kinan. Aku masih ingat dia menatapku dengan mata kosong. Tapi aku tahu mata itu penuh mimpi. Dia melihat semua kesulitan yang dialami ibunya. Tapi dia tidak bisa mengatakan, "Aku akan baik-baik saja. Aku akan sembuh dan kita akan bahagia lagi." Aku masih ingat saat dia berkata pada ibunya, "Andai aku bisa makan pisang goreng." Aku tahu dia hanya mencoba bercanda.
Tapi kulihat ibunya menahan tangis. Dia bahkan tidak bisa bilang, "Ya sayang, kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau begitu kamu keluar dari rumah sakit ini." Beberapa kali aku meminta ayah menanyakan kabar Kinan jika ia melakukan kontrol rutin ke rumah sakit. Tapi ayah tidak mendapatkan informasi apa-apa karena perbedaan seksi unit pemeriksaan. Saat libur sekolah, akhirnya aku menyempatkan diri pergi ke rumah sakit dan mendatangi kamar Kinan yang ternyata kini sudah kosong. Dokter yang menangani Kinan memberitahuku bahwa Kinan meninggal 2 bulan setelah operasinya. Melihat Kinan membuatku bertanya, kenapa orang khawatir tentang uang dan kemewahan saat mereka memiliki semua yang mereka inginkan? Membuatku malu dengan semua keluhan kecilku yang sangat tidak sebanding dengan beban Kinan. Mungkin kita tidak bisa membeli baju atau sepatu bermerek, tapi kita masih memiliki hidup. Senang, sedih, dan apapun di antaranya. Tapi tahukah kamu, Kinan tidak pernah punya kehidupan. Dia kehilangan ayahnya di usia 5 tahun. Dia berjuang melawan tumor saat gadis lain seusianya bermain, tertawa, mengobrol tentang cinta, pergi ke sekolah, dan memimpikan masa depannya. Sungguh, kebahagiaan itu sebenarnya sederhana. Kita tidak perlu memiliki semuanya untuk menjadi bahagia. Cukup menerima dan menikmati apa yang sudah diberikan. Jadi, janganlah banyak mengeluh. Cukup jalani setiap proses kehidupan yang ada dengan terima kasih. Hingga akhirnya kita mengerti bahwa hidup itu akan selalu bahagia jika kita terus menerimanya dengan ikhlas, sabar, dan penuh rasa syukur.